Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang semua fragmentasi senyawa thioether atau sulfida part yang ke-15. Untuk teman-teman yang ingin menonton dari part yang pertama sampai ke-14, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi thioether atau sulfida. Pertama, peak ion molekul sulfida biasanya lebih kuat dari ether walaupun jumlah karbonnya sama. Puncak M+2-nya dengan satu sulfur atau belerang menambahkan peak ekstra sebesar 4,4% kelimpahannya. Pola fragmentasi mirip dengan ether, yaitu kedua kemungkinan kehilangan asam sulfida atau H2S yang nantinya masanya dikurang 34 untuk thiol dan kehilangan RSH atau senyawa thiol untuk sulfida. Misalnya kehilangan CH3SH, masanya dikurang 48. 3 pembelahan alfa. 4 pembelahan alfa lanjutan dengan melepaskan alkena. 5 pembelahan induktif. Nanti ada homolisis dan heterolisis. Keenam, pembentukan siklik. Pertama, pembentukan siklik karena adanya C beta atau karbonnya itu lebih dari 2. Kedua, pembentukan siklik karena adanya C delta atau C-nya itu harus lebih dari 4. Ini adalah daftar kelimpahan isotop unsur di mana tadi sudah dijelaskan apabila sulfur yang M+2-nya atau sulfur 34 itu nanti kelimpahannya terbaca di spektrofotometri massa sebesar 4%. Pertama kita bahas dulu, sulfida cenderung memiliki puncak molekul yang lebih kuat daripada ether. Di sini terdapat spektrum massa dari senyawa sulfida di mana kalau kita lihat ion molekulnya atau M+-nya itu sangat tinggi sekali teman-teman, sekitar 80% limpahannya. Peaknya ini yang 104 massa per elektronnya. Sedangkan kalau di etil ether ion molekulnya itu adalah 74, tingginya itu sekitar 30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa peak ion sulfida lebih tinggi puncaknya dibandingkan dari peak ion molekul ether. 2. Sulfida dapat kehilangan RSH atau gugus thiol seperti ether kehilangan ROH atau alkohol. Jadi di sini terdapat senyawa dari sulfida, namanya itu adalah butil etil sulfida dengan rumus molekulnya itu C6H14S yang massa molekulnya itu 118 dan M+2-nya itu adalah 120 dan kelimpahannya itu sekitar 4,8%. Jadi akan kehilangan thiol apabila gugus hidrogen betanya ini nanti bergabung dengan gugus sulfur di sini teman-teman. Nantinya akan terjadi min RSH atau kehilangan gugus thiol dan menghasilkan alkena sebesar 56 dan kelimpahannya itu sebesar 68%. Fragmentasi lain senyawa sulfida yang menghasilkan alkena dan senyawa thiol, yaitu kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa terdapat senyawa thiol sekunder di mana mengalami pembelahan seperti ini. Di sini kita bisa potong dari kedua sisi. Misalnya saya ambil contoh dipotong di sisi paling kanan. Di sini kan karbon ya. Ini karbon alfa, di sini karbon beta. Karbon betanya ini memiliki hidrogen beta. Hidrogen betanya nanti berikatan dengan gugus sulfidanya yang nantinya akan menghasilkan RSH atau senyawa thiol. Lalu nanti akan terjadi pembentukan ikatan rangkap 2 atau alkena. Di sisi kiri juga bisa mengalami fragmentasi seperti ini juga teman-teman. Contohnya seperti yang gambar di bawah. Di sini senyawa sulfidanya misal terjadi pembelahannya itu di bagian kanan atau A-nya. Berarti kita bikin garis seperti ini. Hidrogen betanya ini akan berikatan dengan gugus sulfidanya, nanti menghasilkan RSH atau senyawa thiol yang massa per elektronnya itu adalah 64 dan nantinya menghasilkan alkena juga teman-teman. Kalau senyawa alkenanya yang terionisasi, maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 56 massa per elektronnya. Lalu misalnya kalau mengalami fragmentasinya itu di bagian kiri atau B, maka hidrogen beta yang kiri ini akan berikatan dengan gugus sulfidanya, lalu akan menghasilkan alkena di sini teman-teman. Alkenanya apabila terionisasi maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 28 massa per elektronnya, dan senyawa thiol ini apabila terionisasi maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 90 massa per elektronnya. Jadi apabila senyawa sulfidanya ini memiliki hidrogen beta di kiri maupun di kanan, maka akan menghasilkan dua fragmentasi kiri dan kanannya. 3. Pembelahan alfa. Pembelahan alfa dimungkinkan karena karbokation yang distabilkan resonansi dapat membentuk 3 kemungkinan cara. Seringkali semuanya diamati ketika hadir. Jadi di sini terdapat senyawa sulfida tersier di mana bisa mengalami pembelahan alfa, bisa di R1-nya, R2 atau R3. Misalnya terjadi fragmentasinya di R1-nya. Setelah R1-nya hilang, maka nantinya sulfurnya ini akan membentuk satu ikatan baru atau ikatan rangkap 2 dan nantinya fragmen ini akan terbaca di spektrofotometri massa. Pembelahan alfa sering terjadi di kedua sisi dan terjadi pembelahan lanjutan fragmen sulfonium. Ini adalah senyawa sulfidanya yang terjadi pembelahan alfa sehingga nanti melepaskan alkil sebagai radikalnya plus fragmen sulfoniumnya.
Ini contoh lain dari pembelahan alfa, di mana senyawa sulfidanya ini bisa mengalami pembelahan alfa di kiri maupun di kanan. Misalnya mengalami pembelahan di kiri, maka nantinya akan menghasilkan CH3 dan gugus sulfoniumnya. Misalnya CH3-nya ini terionisasi dan membentuk karbokation, maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 15. Tetapi kelimpahannya sangat kecil sekali teman-teman, sekitar 1% saja tinggi puncaknya. Kalau ion sulfonium ini akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 103 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan di D, maka akan menghasilkan fragmen sulfoniumnya seperti ini. Apabila terionisasi, maka terbaca di spektrofotometri massa itu sebesar 75 massa per elektronnya dan menghasilkan propil. Kalau propilnya itu terbaca di spektrofotometri massa sebesar 43 massa per elektronnya dan kelimpahannya itu hanya 6% tinggi puncaknya. 4. Penataan ulang atau pembelahan alfa lanjutan. Ion sulfonium dapat mengalami pembelahan lebih lanjut, pemutusan alkil sulfur disertai transfer hidrogen beta. Jadi ini adalah fragmen dari ion sulfonium yang didapatkan dari pembelahan alfa. Fragmen sulfoniumnya ini bisa mengalami pembelahan lanjutan di mana nanti ada transfer hidrogen beta. Nih kalau kita nomborin unitnya di sini, ini karbon alfa, di sini karbon beta. Hidrogen betanya ini akan berikatan dengan gugus sulfur, lalu nanti ikatan antara karbon beta dengan hidrogen beta mengalami pembelahan heterolisis sehingga nanti akan membentuk sebuah alkena. Hasilnya seperti ini teman-teman, di mana tadi sulfurnya mendapatkan hidrogen beta dan terbaca di spektrofotometri massa itu sebesar 47 massa per elektronnya plus alkena yang terbentuk dari pembelahan heterolisis antara karbon beta dengan hidrogen beta. 5A. Pembelahan induktif. Pertamanya itu heterolisis. Jadi pembelahan induktif itu adalah pembelahan antara karbon langsung dengan sulfurnya. Misalnya pertama itu pembelahan heterolisis. Jadi 2 elektron di karbon dengan sulfurnya ini diberikan ke sulfur sehingga nanti alkilnya menjadi positif atau karbokation plus sulfurnya ini menjadi radikal. 5B. Pembelahan induktif homolisis. Jadi selain heterolisis bisa mengalami pembelahan induktif homolisis. Misalnya terjadi pembelahan homolisis di sini teman-teman di bagian kanannya. Jadi 1 elektron di sulfurnya lalu 1 elektron di alkilnya. Alkilnya ini atau propilnya ini menjadi radikal dan sulfurnya ini tetap jadi muatan positif dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 61 massa per elektronnya. Ini adalah contoh lain dari pembelahan induktif di mana senyawa sulfidanya ini terjadi pembelahan induktif di kiri dan di kanan. Misalnya di kiri terjadi pembelahan induktifnya, maka akan menghasilkan etil. Kalau terionisasinya itu akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 29 dan kelimpahan peaknya itu sekitar 27% panjang peaknya. Lalu dia menghasilkan fragmen sulfidanya ini teman-teman dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 89 massa per elektronnya. Lalu apabila terjadi pembelahan induktif di F atau di kanan, maka akan menghasilkan fragmen sulfidanya ini yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 61 massa per elektronnya dan menghasilkan ion butil. Misalnya ion butilnya ini terbaca di spektrofotometri massa, maka nilainya itu adalah 57 massa per elektronnya dan kelimpahannya itu sekitar 31%. 6. Fragmentasi pembentukan siklik. Jika rantai samping memiliki lebih dari 4 atom karbon, maka dimungkinkan akan terjadi pembentukan siklik dengan pembelahan delta. Pembentukan siklik dengan pembelahan beta juga bisa terjadi. Di sini contoh pembentukan siklik melalui pembelahan delta. Kalau kita nomorin Yunani mulai alfanya itu yaitu dari karbon yang mengikat langsung gugus sulfidanya. Jadi di sini alfa, beta, gamma dan delta. Di karbon deltanya ini mengalami pembelahan homolisis sehingga alkilnya menjadi radikal dan nanti karbon deltanya ini mendapatkan 1 elektron lalu berikatan dengan gugus sulfurnya. 1 elektron juga membantu pembentukan sikliknya sehingga fragmennya ini seperti ini dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar tergantung dari R-nya. Kalau R-nya itu ternyata hidrogen, maka fragmennya ini adalah 89 massa per elektronnya. Kalau R-nya itu CH3, maka fragmennya itu sebesar 103 massa per elektronnya. Pembentukan siklik melalui pembelahan beta. Jadi selain bisa mengalami pembentukan siklik dengan pembelahan delta, bisa juga membentuk fragmentasi siklik dengan pembelahan di beta. Jadi di sini mulai dari alfa, beta. Nah, nanti akan terjadi pembelahan homolisis sehingga sisa atom karbonnya ini menjadi alkil radikal. Lalu C betanya ini mendapatkan 1 elektron yang nantinya berikatan dengan 1 elektron dari sulfur sehingga nantinya membentuk ikatan siklik dan terbaca fragmennya itu sebesar tergantung dari R-nya itu. Kalau R-nya itu hidrogen maka 61 masanya, kalau R-nya itu CH3 maka 75, kalau C2H5 atau etil maka 89 nilai massa per elektronnya itu teman-teman. Contoh pembentukan siklik melalui pembelahan beta, di sini terdapat senyawa butil etil sulfida di mana terjadi pembelahan beta, berarti bisa terjadi hanya di kanan aja teman-teman. Karena di sini kalau kita nomorin Yunani di sini alfa beta. Nah, di sini kan betanya ini udah stop ya atau cuma 2 karbonnya saja. Kan kalau terjadi fragmentasi pembentukan siklik di beta kan harus lebih dari 2 atom karbon sehingga nanti akan menghasilkan alkil. Karena ini hanya 2 atom karbon saja, jadi tidak bisa membentuk ikatan siklik di bagian kirinya. Tetapi kalau membentuk ikatan siklik di bagian kanan bisa teman-teman. Karena di sini lebih dari 2
dua atom karbon. Kalau kita nomorin unitnya di sini alfa, beta, gamma, delta. Nah, nanti terjadi pembelahan di karbon beta secara homolisis yang nantinya akan menghasilkan etil sebagai radikal dan nantinya terjadi fragmentasi sikliknya seperti ini. Yang nilai massa per elektronnya itu sebesar 89 massa per elektronnya. Di sini terdapat spektrum massa dari etil isopropil sulfida yang nilai massa per elektronnya itu adalah 104. Lalu M+1-nya dan M+2-nya di sini ada juga teman-teman peaknya. Di sini sudah saya kotakin merah yang nantinya akan kita cari teman-teman fragmennya. Teman-teman bisa catat atau screenshot spektrum massa dari etil isopropil sulfidanya ini. Jadi etil isopropil sulfidanya ini apabila ditembakkan elektron, maka yang terjadi ionisasi itu ada di elektron bebas. Di sini atom yang memiliki elektron bebas yaitu sulfur. Jadi satu elektron nanti terlepas di sulfur sehingga nanti menjadi muatan positif dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 104 massa per elektronnya plus 2 elektron. Satu elektron dari sulfur yang lepas tadi elektronnya lalu ditambah satu elektron dari spektrofotometri massa. Senyawa sulfidanya ini bisa kehilangan senyawa tiol, yaitu caranya dengan hidrolisis. Jadi kita lihat di kiri maupun di kanan bisa ya teman-teman. Misal terjadi di sisi kanan. Kalau kita nomorin Yunani di sini ini karbon alfa, di sini karbon beta. Hidrogen betanya ini akan berikatan dengan gugus sulfurnya, lalu karbon alfanya ini nantinya membentuk sebuah alkena. Satu ikatannya ini didapatkan dari ikatan antara karbon alfa dengan sulfurnya. Sehingga senyawa tiolnya seperti ini dan terbaca di spektrofotometri massa besar 62 massa per elektronnya. Lalu alkenanya ini nilai massa per elektronnya itu sebesar 42 massa per elektronnya. Ini adalah cara kalau teman-teman menggambarkan fragmen muatan positifnya seperti ini, yang dalam kurung lalu positif dan elektronnya itu di luar tanda kurung. Jadi teman-teman nanti buat atom sulfurnya ini jangan bikin muatan positifnya dan pembelahannya itu harus hidrolisis. Ini adalah cara kedua penggambarannya. Misalnya di sini sudah terionisasi sulfurnya, lalu terjadi pembelahan hidrolisis antara karbon beta dengan hidrogen beta, yang nantinya hidrogen betanya ini berikatan dengan sulfur sehingga menghasilkan senyawa tiol yang menjadi radikal, lalu terjadi pembelahan homolisis antara karbon alfa dengan sulfurnya sehingga nanti menghasilkan muatan radikal atau karena karbon alfanya ini mendapatkan satu elektron. Karbon betanya ini karena pembelahan hidrolisis sehingga muatannya menjadi positif, dan karena ini sudah terionisasi fragmennya maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 42 massa per elektronnya. Jadi ini cara kedua dalam penggambaran pembentukan fragmen alkenanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin cara pertama ataupun cara yang kedua. Misalnya terjadi kehilangan senyawa tiolnya itu di kiri, jadi hidrogen betanya ini akan berikatan dengan sulfur, lalu karbon alfanya ini terjadi pembelahan hidrolisis sehingga nanti membentuk alkena. Hasilnya seperti ini. Alkenanya ini apabila terionisasi maka akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 28 massa per elektronnya. Apabila senyawa tiolnya ini terbaca di spektrofotometri massa maka nilainya itu sebesar 76 massa per elektronnya. Ini adalah cara pertama penggambaran pola fragmentasinya teman-teman. Bisa juga cara lain seperti ini, yang sulfurnya itu sudah terionisasi, maka yang nantinya hidrogen beta akan berikatan dengan sulfur sehingga menghasilkan senyawa tiol, lalu terjadi pembelahan homolisis antara karbon alfa dengan sulfur sehingga mendapatkan satu elektron masing-masing di sulfur dan di karbon alfa. Karbon betanya ini tadi karena pembelahan hidrolisis sehingga muatannya menjadi positif dan terbaca di spektrofotometri massa karena ini sudah terionisasi alkenanya, nilainya itu sebesar 28 massa per elektronnya. Lalu bisa terjadi pembelahan induktif hidrolisis di mana karbon alfanya ini memberikan 2 elektron ke sulfur sehingga nanti sulfur atau senyawa sulfidanya ini menjadi radikal, lalu etilnya ini menjadi terbaca di spektrofotometri massa sebesar 29 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan hidrolisis di kanan, tadi kan sebelumnya di kiri, maka senyawa sulfida yang di bagian kirinya ini akan menjadi radikal dan alkilnya ini akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 43 massa per elektronnya. Lalu bisa terjadi pembelahan induktif homolisis, misal terjadi di kiri, di mana satu elektron nanti diberikan ke etilnya ini menjadi radikal etilnya, lalu satu elektronnya ini ke sulfur, sehingga terbaca di spektrofotometri massa sebesar 75 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan induktif di kanan, maka nanti satu elektron di sulfurnya ini dan satu elektron di karbon alfanya ini. Alkilnya ini yang sebelah kanan menjadi radikal dan sulfurnya ini akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 61 massa per elektronnya. Lalu misalnya senyawa sulfida ini mengalami pembelahan alfa, misalnya kita tulis di bagian kiri, sehingga CH3-nya ini mendapatkan satu elektron dan menjadi radikal dan satu elektron di karbon alfanya ini. Karena karbon alfanya ini karena mendapatkan satu elektron, sehingga nanti membentuk satu ikatan baru dengan sulfur menjadi ikatan rangkap 2 atau menjadi fragmen ion sulfonium yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 89 massa per elektronnya.
ion sulfonium yang kita dapatkan dari pemelan alfanya ini bisa mengalami pemelan lanjutan karena terdapat hidrogen beta, teman-teman. Jadi hidrogen betanya ini mengalami pemelan homolisis dengan karbon beta. Kita lihat di sini hidrogen beta mendapatkan satu elektron lalu bergabung dengan satu elektron di sulfur sehingga membentuk ikatan SH. Lalu karbon alfanya ini dengan sulfur mengalami pemelan homolisis sehingga mendapatkan satu elektron dan karbon betanya juga mendapatkan satu elektron sehingga membentuk alkena. Alkenanya menjadi terlepas dan senyawa sulfurnya ini yang berikatan dengan hidrogen beta akan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 47 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pemelan alfa di bagian kanan. Jadi di sini karena karbon alfanya ini memiliki dua karbon beta antara di atas atau di bawah, teman-teman bisa pilih salah satu karena hasilnya sama aja. Misalnya saya pilih yang karbon betanya di atas. Di sini terjadi pemelan homolisis antara karbon alfa dengan karbon beta sehingga nanti membentuk ion sulfonium karena karbon alfanya ini mendapatkan satu elektron dan bergabung dengan satu elektron di sulfur sehingga membentuk satu ikatan baru. Dan fragmen ion sulfoniumnya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 89 massa per elektronnya dan CH3-nya ini menjadi radikal. Lalu ion sulfonium yang kita dapatkan tadi mengalami pemilihan lanjutan di mana di kirinya itu terdapat hidrogen beta. Lalu hidrogen betanya ini terjadi pembelahan homolisis seperti yang sebelumnya sama sehingga membentuk ikatan SH. Lalu pembelahan homolisis antara karbon alfa dengan sulfur. Karbon alfanya ini mendapatkan satu elektron sehingga membentuk satu ikatan baru atau rangkap dua dengan karbon beta yang mendapatkan satu elektron juga. Alkenanya menjadi terlepas dan senyawa sulfonium ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 75 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi tioether atau sulfida part yang ke-15. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.